Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. PPN 12% menjadi masalah baru setelah PDIP menyerukan siaga 1 untuk semua anggotanya menjelang Kongres nanti. Ya ini PDIP kok malah terkesan selalu bikin masalah ya? Malah rasanya terlalu menggebu-gebu masalah yang gak ada habisnya berkali-kali dilontarkan dalam waktu yang enggak begitu lama. Ya? Masalah selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo adalah masalah PPN yang sudah diketuk undang-undangnya pada tahun 2021. Oke, sebelumnya kita lihat dulu videonya ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan ruang kami untuk menyampaikan beberapa gagasan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan duka cita bagi seluruh korban bencana alam di tanah air. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin
menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Ya, ribut-ribut mengenai PPN 12% itu kan di akhir video Pak Sufidarco sudah memberikan closing statement bahwa usulannya akan menaikkan pajak untuk barang-barang mewah dan menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Dan sidang itu diadakan tanggal 5 Desember loh ya. Kok sekarang seakan-akan peraturan-peraturan pajak itu sudah mulai dilaksanakan dan hanya menggunakan peraturan yang 12% itu? Ada apa ini? Apakah PDIP memang menginginkan Pak Prabowo untuk membatalkan undang-undang yang memang sudah diketuk dan sudah disetujui itu seakan-akan menyuruh Pak Prabowo untuk bertindak melanggar undang-undang? Nahdia Pitaloka di awal pembicaraannya mengatakan bahwa Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan pajak sebesar 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Dengan dalih itulah Ricky Diah Pitaloka menyerukan agar Pak Presiden menunda atau membatalkan undang-undang itu. Ya, undang-undang memang bisa dicabut oleh Perpu, tapi jika masih bisa dilaksanakan kan apa salahnya? Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu juga kan ada pasal yang memberikan pilihan bisa naik sampai 15% atau turun sampai 5%? Jika Pak Prabowo menaikkan pajak untuk barang-barang mewah dan menurunkan pajak untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bukankah itu akan lebih mengikuti undang-undang itu? Bukan malah dibatalkan? Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini? Hehe, ya kemungkinan kan tetap ada. Kemungkinannya adalah ada beberapa orang kaya yang enggak mau ketika mereka membeli barang-barang mewah dengan dikenakan pajak lebih besar sehingga enggak mau pajak itu dinaikkan, dan yang memang kesannya hidup mewah kan para anggota DPR, hihihihi, bukan begitu kawin-kawin? Jika memang pada tanggal 1 Januari 2025 ternyata Kementerian Keuangan menaikkan pajak 12% untuk barang-barang mewah dan menurunkan pajak untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, maka akan lebih banyak masyarakat yang senang dan bahagia juga menyambut baik keputusan itu. Tapi jika ternyata 12% itu dilaksanakan untuk semua barang, ya namanya Pak Prabowo mencekik leher sendiri. Oke, sekarang kita masuk logika-logika mengenai kejadian ini. Usulan undang-undang ini mulai diusulkan pada tahun 2021, pada saat itu dalam keadaan COVID, dan memang usulan ini awalnya untuk menanggulangi gejolak ekonomi pasca COVID, makanya bisa jadi naik dan bisa jadi turun, disesuaikan dengan keadaan tahun 2025 nanti. Nah saat ini akhir tahun 2024 memang harga cenderung naik, dan ini memang sudah menjadi adat dan kebiasaan di Indonesia. Menjelang Natal dan Tahun Baru memang rata-rata harga melonjak tinggi, apalagi harga kebutuhan pokok. Tapi keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja mulai dari 5 bulan kemarin. Ya, terus kenapa masalahnya baru dipermasalahkan sekarang? Kan undang-undangnya juga dalam aturannya bisa dilaksanakan tahun 2025? Seharusnya kalau memang sudah tahu perekonomian di Indonesia tidak baik-baik saja sejak 5 bulan kemarin, solusinya juga harus dipersiapkan dari 5 bulan kemarin dong. Bukannya kalau diruntut ke 5 bulan ke belakang adalah masa-masa pemilu? Ya wajar. Pemilu di Indonesia tuh terkenal pemilu paling mahal di dunia loh. Menghabiskan anggaran yang tidak sedikit untuk mengadakan pemilu. Apalagi pemilunya serentak dan langsung beberapa pemilihan dijadikan satu momen. Setelah Pilpres dan Pileg, selang beberapa bulan kemudian ada lagi Pilgub dan Pilbub serentak lagi. Ya logikanya anggaran akan terkuras semakin banyak dong. Nah lalu bagaimana solusi terbaik untuk masalah ini? Ya kalau menurut saya solusinya begini. Pertama mengenai harga-harga yang semakin naik sehingga menurunkan daya beli masyarakat, penyebabnya adalah satu, karena belum ada standar harga yang pasti dari pemerintah untuk bahan-bahan pokok sehingga membuat seringkali terjadi fluktuasi harga dan menguntungkan salah satu pihak tapi pihak lain merasa dirugikan. Nih logikanya, ketika harga beras naik, petani akan merasa senang, tapi pembeli akan merasa tidak sedang dong. Ketika harga beras turun, pembeli yang senang tapi petani merasa tersiksa. Nah lalu bagaimana untuk menentukan standar harga? Ya adakan riset agar nantinya bisa menemukan titik temu yang pas untuk menentukan standar harga dari pemerintah. Contoh jika standar harga beras per kilonya dengan harga 15.000 katakanlah. Dengan harga itu apakah petani sudah mendapatkan keuntungan? Dan memberatkan pembeli atau tidak? Setelah diriset dan ternyata itu adalah harga standar dari pemerintah, maka baik para pengepul atau tengkulak-tengkulak jangan sampai menaikkan harga itu seenak mereka.
sehingga harga akan selalu stabil nantinya. Dan standar harga itu juga pastinya disesuaikan dengan keadaan perekonomian dunia dan keuangan negara tentunya, agar bisa ditentukan berapa standar harga yang pas. Lalu untuk masalah kenaikan pajak bagaimana? Nah, Sufidarco kan sudah bilang, ada usulan untuk menaikkan pajak untuk barang-barang mewah dan menurunkan pajak untuk yang berguna bagi masyarakat. Itu seharusnya sudah selesai pembahasannya. Bahkan ketika Sufidarco menanyakan setuju, ada beberapa yang langsung berteriak setuju. Jadi problemnya di mana? Toh yang dinaikkan pajaknya adalah barang-barang mewah. Gak semua barang dinaikkan pajaknya. Tapi pertanyaannya, yang dimaksud barang mewah itu apa? Nah, ini yang perlu diperjelas nantinya. Yang dikategorikan barang mewah itu apa saja? Hehe, jangan sampai pengkategorian barang mewah ternyata ada seseorang yang hidupnya di pelosok negeri. Rumahnya masih dibuat dari tabak. Dia pengin membangun rumahnya menggunakan semen. Menurut dia mungkin semen itu adalah barang mewah, karena baru kali ini dia bisa membeli semen untuk membuat rumahnya. Hahaha, tapi ini sepertinya gak mungkin. Ini hanya guyon saya aja. Ya jika usulan dari Pak Dasko itu disetujui saja dan dilaksanakan yang begitu, sepertinya tidak akan membebani masyarakat juga, khususnya masyarakat kelas bawah dan setidaknya pada akhirnya orang-orang yang banyak duitnya juga akan lebih memilih menabungkan uangnya atau menyimpan uangnya dan tidak membeli barang-barang mewah yang mungkin nantinya juga hanya untuk pamer saja. Dengan dilaksanakannya usulan dari Pak Dasko itu, masyarakat juga akan merasa bahagia, karena barang-barang yang berguna, atau apapun yang berguna bagi mereka pajaknya diturunkan. Walaupun orang kaya yang suka membeli barang mewah juga termasuk masyarakat juga ya, tapi yang dipajaki kan bukan masyarakatnya. Yang dipajaki adalah barang-barang yang akan dibeli oleh masyarakat itu. Yang jelas pengkategorian barang-barang mewah juga harus secepatnya dibahas agar ketika undang-undang ini benar-benar dilaksanakan, maka sudah fix semua. Saya enggak akan membahas mengenai kenapa tiba-tiba PDIP menggebu-gebu untuk menunda atau bahkan membatalkan undang-undang ini ya. Karena saya yakin mereka sudah menyiapkan ribuan alasan. Yang saya enggak habis mikir adalah kenapa lagi dan lagi dalam 1 bulan ini PDIP terkesan lagi-lagi membuat masalah saja. Tapi sih mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh PDIP memang benar-benar demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, bukan hanya sekedar membuat ontran-ontran dan terlihat menjadi oposisi yang aktif. Saking aktifnya Pak Prabowo baru menjabat 2 bulan saja sudah mulai banyak masalah yang dikeluarkan. Malah jadinya kesannya PDIP bukan sekedar oposisi, tapi lebih ke arah yang selalu menyerang pemerintah. Apalagi pemerintahan ini belum ada 3 bulan acan, saya kadang juga salut sama PDIP, energinya sangat luar biasa untuk menyerukan hal-hal yang sepertinya belum begitu penting untuk dibahas, tapi menjadi seakan-akan sangat penting. Contoh, masalah baliho, masalah pemecatan Pak Jokowi. Malah kesan yang paling menonjol PDIP bukan menjadi oposisi pemerintah tapi menjadi oposisi Pak Jokowi. Hahaha, karena serangan ke Pak Jokowi kayak gak ada habisnya. Dan kebencian kepada Pak Jokowi saat ini sepertinya sudah sampai ubun-ubun. Malah membahas yang bukan inti dari pembahasan. Kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ketika Pak Prabowo ternyata hanya menaikkan 12% untuk barang-barang mewah saja bagaimana? Ya yang penting pajak itu tidak membebani masyarakat kelas bawah sehingga mereka masih bisa hidup bahagia dan tidak terbebani lagi dengan kenaikan pajak itu. Jika konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah semua harus merasakan hal yang sama, ya malah gak akan adil belas dong. Masa masyarakat bawah harus merasakan beban pajak yang memang hanya bisa dipenuhi oleh masyarakat kelas atas? Konsep keadilan adalah memberikan sesuatu sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bukan disamakan. Apa pendapat kalian? Komen ya.